Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini pertemuan kedua dari bab sifat Allah, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat makar. Sudah dibahas beberapa ayat yang menjelaskan tentang makar. Dan kita lanjutkan perkataan beliau, wal makru wal kaidu wal mihalu min sifatillahi al-fi'liyati. Makar, kemudian kaid, wa yakiduna kaida, seperti ayat itu, wal mihal, itu termasuk sifat fi'liyah Allah, allati la yusafu biha ala sabilil itlaq. Hanya saja sifat makar bagi Allah itu tidak bersifat mutlak. Nah, tidak bersifat mutlak. Li'annaha takunu madhan fi halin. Kenapa tidak menjadi sifat mutlak makar ini? Karena makar ini ada kalanya bagus, terpuji, wa dhamman fi halin, tapi suatu ketika bisa tercela. Maka suatu sifat kalau mengandung dua kemungkinan, yaitu terpuji atau tercela, nah ulang bahwa pembahasan pada malam ini kita masih di bab tentang sifat Allah, yaitu bahwa Allah mempunyai sifat makar. Dikatakan oleh beliau di sini, wal makru wal kaidu wal mihalu min sifatillahil fi'liyah. Bahwa makar, kaid, mihal ini semakna. Seringnya diartikan tipu daya. Makar diartikan tipu daya. Itu termasuk sifat fi'liyah Allah. Hanya saja sifat fi'liyah ini tidak disifatkan kepada Allah secara mutlak. Makanya Allah itu tidak diberi nama makir. Makir artinya yang berbuat makar. Li'annaha takunu madhan. Kenapa Allah tidak disifati secara mutlak dengan sifat makar? Li'annaha takunu madhan fi halin, karena kata-kata makar ini bisa terpuji dalam satu keadaan, wa dhamman fi halin, dan ada kalanya tercela. Kata-kata makar ini bisa merupakan sifat yang bisa terpuji, bisa tercela. Fa yusafu biha, maka Allah disifati dengan makar hina takunu madhan, ketika makar itu bermaksud baik atau bermakna jelek, bermakna baik. Wala yusafu biha, dan tidak disifati Allah idza lam takun madhan, kalau tidak bermakna baik atau tidak bermakna terpuji. Fayuqalu, maka mengatakannya begini, Allahu khairul makirin. Ayat-ayatnya seperti itu ya. Wa makaru wa makarallah, seperti itu ya. Mereka berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Mengatakannya seperti ini, Allahu khairul makirin. Apa artinya? Allah itu sebaik-baik makar. Tidak dikatakan Allah itu makir, tidak seperti itu. Allah itu makirun, tidak seperti itu. Atau khairul kaidin, sebaik-baik kaidin. Kaidah sama tipu daya.
Au yuqalu, atau boleh mengatakannya seperti ini, Allahu makirun bil makirin. Allah berbuat makar kepada orang-orang yang berbuat makar. Nah, artinya Allah tidak berbuat makar kepada siapa? Orang-orang yang tidak berbuat makar, gitu. Artinya kalau kemudian Allah berbuat makar kepada orang yang tidak berbuat makar, itu jelek. Dan Allah bersih dari apa? Sifat jelek. Makanya harus seperti ini, mengatakannya harus seperti ini. Allahu makirun bil makiri. Allahu khadi'un liman yukhadi'uhu. Sama khadi'un tipu daya bagi orang yang menipu. Di Al-Baqarah awal-awal itu ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yahda'una illa anfusahum wama yashurun. Nah, di situ disebutkan di ayat itu bahwa Allah membalas tipu daya mereka. Wal istihza'u. Nah, wal istihza' seringnya diartikan apa? Mengolok-ngolok. Min hadzal bab. Istihza' itu sama pembahasannya dengan ini, dengan bab makar ini. Nah, artinya Allah tidak disifati dengan mengolok-ngolok. Allah tidak punya sifat mengolok-ngolok secara mutlak. Tapi bagaimana orang-orang yang mengolok-ngolok orang beriman misalnya? Allahu yastahzi'u bihim. Apa artinya? Allah mengolok-ngolok mereka. Wa yamuddu fi tuyanihim ya'mahun. Nah, tapi tidak boleh mengatakan apa? Allah itu pengolok-ngolok, tukang cela, tukang mencela, ya, tidak boleh. Loh, tapi kan Allah mempunyai sifat mengolok-ngolok, itu ayatnya tadi. Allahu yastahzi'u bihim. Pakai dalil itu. Nah, tidak seperti itu. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Apa artinya? Bagaimana tadi? Tidak boleh mensifati Allah dengan sifat yang mutlak. Hanya sekedar apa? Membalas. Kenapa tidak mutlak? Karena kata-kata ini, makar, khadi'un, itu bisa bermakna baik dan bisa bermakna jelek. Kalau kata berusaha bermakna dua, dibawa kepada makna baik dan jelek, tidak boleh dijadikan nama. Fala yasihu an nahbira, maka tidak sah, tidak benar kita mengabarkan anillah tentang Allah bi annahu mustahziun, bahwa Allah itu mustahzi alal itlaq. Mustahzi itu tukang cela, sukanya mencela, itu mustahzi. Li'annal istihza, karena istihza mencela, nau'un minal la'abi, termasuk bagian dari la'ab. La'ab itu main-main yang tidak ada gunanya. Nah, artinya sesuatu yang nggak ada gunanya itu masuk ke perkara batil. Nah, perkara batil, semua perkara apa? Perkara itu bisa dibawa kepada kebaikan atau keburukan. Walaupun ada hukum mubah misalnya ya, mubah itu nanti bisa diseret kepada makna, kepada kebaikan dan keburukan. Makanya Rasul mengatakan main-main itu kata Rasul batil, kecuali apa? Main-main dengan istri, main kuda, main panah, ya. Wa huwa manfiyun anillah, maka sifat laib ini, senda gurau, apa main-main, itu manfi anillah, bersih dari Allah, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah mengatakan, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin.
tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu laibin, main-main. Berarti semua kalau lawannya laibin apa? Serius. Ya, walaupun cuma misalnya nyamuk yang dimusuhi orang, sampai dibuatkan racun pembunuh nyamuk. Nah, itu serius Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Semut. Nah, atau binatang paling rendah yang Allah sebutkan apa di Al-Baqarah awal, ba'udah, ya. Ba'udah itu nyamuk, seringnya diartikan nyamuk ya. Yang lebih kecil, yang lebih rendah dari nyamuk pun atau lalat. Nah, itu bukan perkara yang laibin. Yang bilang ini Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menciptakan itu main-main, senda gurau, tapi ada perkara, ada maksud dan tujuan yang positif, yang serius. Nah, lakin fi muqabalati man yastahzi'u bihi yakunu apa? Kamalan. Nah, tapi mencela atau mengolok-ngolok dalam rangka untuk melawan ya orang-orang yang mencela ayat-ayat Allah, maka ini termasuk kesempurnaan. Kama qala ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka berpaling ke setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Maka Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim. Fa ahlus sunnati wal jama'ati, maka ahlus sunnah wal jamaah yathbutuna hadzal ma'ani lillah. Ahlus sunnah wal jamaah itu menetapkan makna-makna ini. Makna-makna ini mulai dari makar. Ya betul, Allah mempunyai sifat makar. Allah mencela, ya Allah punya sifat mencela. Lillahi azza wa jalla ala sabilil haqiqah, ditetapkan secara hakikat. Nah, bukan apa lawannya hakikat apa? Majas ya. Atau mungkin kita bilang nisbi, tidak sebenarnya, atau bukan hakikat. Kemudian karena tidak hakikat dipalingkan ke makna-makna lain. Lakinna ahlut tahrif, hanya saja ahlut tahrif itu orang yang menyimpangkan, mengartikan ayat-ayat dari lafadznya, maknanya itu dipalingkan dari lafadznya. Yaqulun, mereka mengatakan la yumkin an yusafallaha biha abadan. Tidak mungkin Allah disifati seperti itu selamanya. Masa Allah mencela, masa Allah berbuat makar, maka tidak mungkin Allah disifati seperti itu. Lakin dzukira makrullah wa makrahum min babil muskilati masyakilatil lafziyah. Dan terus ayat-ayat itu disebutkan, kata ahlut tahrif ini, itu hanya muskilah-muskilah lafaz saja. Wal makna mukhtalifun, maknanya tidak seperti itu. Nah, maknanya bukan berarti Allah bersifat makar, kata ahlu tahrif. Mithlu radhiyallahu anhum wa radu'an, seperti Allah meridai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, wa nahnu naqulu lahum, maka kita bantah mereka ahlu tahrif ini. Misalnya ketika di ayat lain Allah mengatakan yadullahi
yadullahi mabsutatan atau bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka, ketika membantah orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, pelit maksudnya. Dibantah oleh Allah, kedua tangan Allah itu terbuka. Nah, itu mereka ahlu tahrif tidak mau mengatakan Allah itu punya tangan. Kemudian ditahrif itu dipalingkan maknanya. Sebelum dia memalingkan, dia telah terjatuh pada kesalahan terlebih dahulu, yaitu menolak. Ya. Menolak apa? Yang ditolak apa? Makna yang sahih. Makna yang benar ditolak. Kenapa ditolak? Tidak masuk akal katanya. Kemudian ditahrif, dimaknai, dipalingkan kepada makna lain. Maka orang yang mentahrif itu mesti mu'attil. Mu'attil itu orang yang menolak. Paham ya? Orang muharrif itu orang yang memalingkan makna kepada makna lain, itu dia menolak. Kalau mengatakan terus tangan yadullah itu maknanya apa? Itu maksudnya maknanya itu kekuatan Allah. Bukan tangan Allah, itu kekuatan Allah. Padahal artinya yadahu. Masa cuma dua kekuatan Allah? Nah. Jadi sebelum dia palingkan, dia tolak dulu makna apa? Yang hakiki, makna yang sebenarnya. Maka kaidahnya setiap muharrif itu mu'attil, dan tidak setiap mu'attil itu muharrif. Ada orang cuma menolak. Nah, terus apa? Yadun itu maknanya apa? Enggak tahu, saya enggak mau mengatakan itu tangan. Nah, kalau sampai dia mengatakan seperti ini, terus gimana? Ya itu terserah Allah. Kita pasrahkan maknanya kepada Allah. Itu namanya ahlu tafwid. Ta fa waw ya dot tafwid. Tafwid itu memasrahkan, maknanya dipasrahkan kepada Allah. Nah, seperti yang diyakini kelompok Asy'ariyah, itu meyakini ayat-ayat seperti tadi itu ditafwid, diserahkan maknanya kepada Allah, dan dia tidak mengatakan Allah punya tangan. Tidak berani. Nah, dan itu bahaya, dan itu kesesatan, bahkan kekufuran. Berarti banyak ayat dan hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tanpa diketahui oleh siapa maknanya, oleh malaikat Jibril. Rasul menyampaikan kepada sahabat ayat-ayat tentang tadi itu yadullah, ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bertentangan dengan banyak ayat yang Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu penjelas terhadap segala sesuatu. Tidak ada ayat yang tidak diketahui oleh Rasul maknanya. Kalau ayatnya kan sudah hafal. Wa nahnu naqulu, kita katakan lahum, kepada ahlu tahrif ini, hadza khilafu zahirin nas. Perkataan ahlu tahrif ini menyelisihi zahir nas. Nah, wa khilafu ijma'is salaf, dan juga menyelisih ijma'nya salaf. Waqad qulna sabiqan, telah kami sebutkan terdahulu. Idza qala qailun, kalau ada orang mengatakan i'tilana biqaulin li Abi Bakrin au Umarin au Utsmana au Aliyin yaquluna fi. Katanya ini pendapat salaf seperti itu. Nah, Allah punya sifat makar, punya sifat mustahzi. Mana perkataannya Abu Bakar yang mengatakan seperti itu? Atau yang perkataannya Umar? Nah, atau perkataannya Utsman atau Ali?
Innal murada bil makar wal kaid wal istihza wal khada al hakikiyah, bahwa makar, kaid, istihza itu, khoda itu termasuk makna hakiki tadi, makna secara hakikat. Kalau mereka menantang seperti itu, maka kita katakan, fanaqulu lahum, kita katakan pada mereka. Mereka ini siapa tadi? Ahlu tahrif, kelompok-kelompok yang memalingkan, menyimpangkan makna ayat-ayat. Naam, kita katakan pada mereka, naam, hum qara'ul qur'ana, mereka ini Abu Bakar, Umar dan seterusnya, mereka membaca Al-Qur'an, wa amanu bihi, dan beriman kepada Al-Qur'an, wa kaunuhum lam yang yungqalu hadzal makna al-mutabadiri ila makna akhar, dan tidak ada penukilan, sama sekali tidak ada penukilan dari mereka bahwa mereka memalingkan makna kepada makna lain. Nah, enggak ada menunjukkan bahwa seperti itu. Tafsirnya ya bacaannya, maknanya ya bacaannya. Yadun ya tangan maknanya, bukan apa? Kaki. Ya, bukan kepala. Roksun itu maknanya kepala. Yadullu ala annahum aqarru bihi, dan itu menunjukkan bahwa mereka yadullah ya tangan Allah. Wa anna hadza ijma'un, dan ini adalah ijma' salaf. Nah, salaf itu pendahulu kita, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang menyandarkan agamanya pada beliau, Rasul dan sahabatnya, disebut salafi. Dengan menambah apa? Ya. Salaf menjadi apa? Salafi. Ya-nya itu ya apa namanya? Namanya ya apa? Nisbat, penyandaran. Pengikut Imam Hambal disebut apa? Hambali. Pengikut Imam Syafi'i, Syafi'i. Imam Malik, Maliki. Nah, Malikun ditambah ya menjadi Maliki. Ya-nya ya apa? Apa namanya? Nisbah. Pengikut salaf disebut salafi. Nah, maka salafi itu manhajnya, teorinya apa? Cara thariqah Rasul dan sahabat ketika memahami dan mengamalkan Islam. Dan itu maksum. Maksum artinya terluput dari kesalahan, bersih dari kesalahan. Manhajnya Rasul itu, thariqahnya Rasul dan sahabat. Maka manhaj salaf itu manhaj yang solid, manhaj yang maksum. Kalau salafiyun pengikutnya itu tidak maksum. Ya, kalau orangnya ya macam-macam, karena terkena hadis kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina terus at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Walihada yakfina dari itu mencukupi kita annakula fil ijma', kita katakan dalam masalah ijma' lam yungqal an wahidin minhum hilafu dhahiril kalami, karena tidak adanya penukilan dari seorang pun, mulai dari Rasul sampai ulama terakhir, yang menyelisihi dhahir ayat. Nah, wa annahu fassara ridha bisawab, tidak ada ulama salaf menafsirkan ridha diartikan sawab. Sawab itu pahala. Allah itu tidak punya sifat ridha. Terus ayat tadi radhiyallahu anhu, itu maksudnya pahala. Au al-kaid bil uqubah, kaid di budaya diartikan uqubah, siksaan, wa nahwu dzalika, dan semisal dari itu.
Nah, wa hadhihi syubhatu rubbama yuraduha alaina ahadun minan nas. Ini syubhat yang kadang dibawakan kepada kami oleh seseorang. Yaqulun, orang itu mengatakan antum taqulun. Engkau mengatakan hadza ijma'u salaf, ini ijma'nya salaf. Ini perkataan Ahlus Sunnah ya. Ini ijma'nya salaf. Allah punya sifat makar. Nah, aina ijma'uhum? Di mana ijma'nya salaf mereka? Di mana ijma'nya mereka? Nah, naqulu adamu nakli ma yukhalifu dhahiriha anhum dalilul ijma'. Maka jawabnya seperti ini. Tidak adanya penukilan yang menyelisihi zahir ayat dari mereka itu merupakan apa? Dalil ijma'. Ya. Paham ya? Nah. Ma nastafiduhu minan nahiyatil maslakiyah fi itsbati sifatil makar wal kaid wal mihal. Apa faedah dari sisi akhlak, perilaku? Apa pengaruhnya terhadap perilaku manusia ketika manusia itu, orang beriman itu menetapkan sifat makar bagi Allah? Tadi ya diulang dulu bahwa sifat makar ini sifat bagi Allah yang tidak apa? Mutlak. Itu sifat ketika bermakna baik itu boleh disandarkan kepada Allah. Yaitu apa? Membalas makar-makar kepada orang yang berbuat makar. Al-makru. Pertama al-makru. Yastafidu bihi al-insan bin nisbati lil amri al-maslaki. Di antara faedahnya dari mengimani sifat makar bagi Allah nah, adalah muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Munculnya di hati kita itu sifat muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi, meyakini bahwa dirinya tidak akan lepas dari apa? Pengawasan Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat makar gitu. Wallahu khairul makirin. Wa adamut tahyil wa adamut tahili ala maharimihi. Tidak mentahil itu ngelesi. Apa ngelesi? Dari kata menghalangi, guys. Seperti riba itu diberi nama untuk ngelesi supaya tidak berkesan jelek, itu diberi nama bunga. Kalau riba nanti tidak ada orang yang dekat. Pelacur diberi nama apa? PSK, diperbagus. Nah, seperti perbuatan setan ketika memberi nama pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh setan, diberi nama khuld. Khuld artinya kekal. Hanya kalau makan itu nanti kekal di sini. Makanya orang-orang yang memberi nama-nama baik kepada yang jelek itu disebut ini. Wa ma aktsarat tahyilin mutahayyilin alal maharim. Berapa banyak orang yang berapa banyak orang-orang yang apa mengartikannya? Apa? Bukan mengindahkan. Supaya orang mau dekat itu diberi nama level-level bagus kayak gitu. Hilah bahasa kita, hilah. Nah, seperti tadi riba diberi nama bunga. Apa namanya?
Fahaula'il mutahayyilun 'alal maharim, mereka ini orang-orang yang mengelak-ngelak dari perbuatan haram, diartikan mengelak aja ya, supaya mereka tidak disalahkan terhadap yang diharamkan. Idza alimu, kalau mereka tahu, annallaha ta'ala khairun minhum makra, kalau tahu bahwa mereka itu kan termasuk tipu daya ya, ngelak-ngelak dari yang diharamkan itu. Nah, itu termasuk menipu-nipu. Wa asra'a minhum makra, dan meyakini bahwa tipu daya atau makar Allah itu lebih cepat dari mereka. Fa inna dzalika yastalzimu an yantahu anil makri, maka konsekuensinya orang itu akan menjauh, akan menghentikan dari sifat makar. Artinya tadi ngelak-ngelak dari perbuatan haram, menghindar dari perbuatan haram, terus dia lakukan dengan menutup-nutupi, mengkamuflase, menlipstik apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ini masuk ke dalam makar. Nah, menghias-hiasi perkara yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, itu termasuk makar. Wa rubbama yaf'alul insan syai'an fi ma yabdu linnasi annahu jaizun la ba'sa bihi, sehingga dikira oleh manusia bahwa itu perkara yang dibolehkan, tidak apa-apa, karena banyak yang melakukan banyak. Lakinnahu indallahi laisa bijaizin, padahal itu menurut Allah apa? Tidak boleh. Fayukhafu wa yahdharu, maka orangnya akan takut dan akan menghindar. Nah, ini buah dari keyakinan apa? Sifat makar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amsilatun katsiratun jiddan fil buyu wal ankihah wa ghairihima. Banyak perbuatan ini dilakukan di jual beli. Nah, di jual beli. Ini baru misalnya, padahal itu lama. Ini asli padahal KW apa istilahnya ya. Nah, dalam pernikahan juga, orang ini perawan misalnya, padahal gak perawan. Itu apa itu namanya? Masuk ke sini, ke bab ini. Misalnya dzalika fil buyu, contohnya dalam masalah jual beli. Rajulun ja'a ila akhar, ada seseorang datang pada yang lain. Qala aqridni asra alafi dirhamin, utangi aku 10.000 dirham. Qala la ukriduka illa bisnai asra alfan, aku tidak akan minjami kamu kecuali engkau mengembalikannya 12.000. Wa hadza riban wa haram, saya jatanibuhu li'annahu ya'rifu annahu riban sari. Maka yang seperti ini orang enggak akan mau. Nah, karena ini riba, yang jelas riba. Terus bagaimana supaya orang mau mengembalikan 120.000 tanpa mengatakan seperti ini? Nah, insyaallah dilanjutkan. Kan depan insyaallah Jumat depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.